Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya Rizal. Pernahkah kamu merasa bingung membaca berita ekonomi belakangan ini? Pagi dibilang krisis global, tapi sore lihat mall penuh sesak. Tetangga bilang dagangan sepi, tapi data bilang ekonomi tumbuh. Mana yang benar? Apakah dompet kita aman di tahun 2026 ini? Hari ini, saya akan mengajak kamu membedah isi kepala dari Bank Indonesia. Saya memegang dokumen tinjauan kebijakan moneter Februari 2026. Bagi banyak orang, ini cuma tumpukan grafik yang membosankan. Tapi bagi saya, ini adalah peluang. Dalam 10 menit ke depan, kita akan membahas tuntas dokumen ini satu persatu. Saya tidak akan pakai bahasa dewa. Kita akan pakai bahasa manusia saja. Pastikan kamu nonton sampai dengan akhir. Dengan begitu, kamu akan paham di mana letak uangnya. Yuk kita mulai. Judul yang akan kita bahas adalah menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Biasanya orang berpikir, kita harus pilih salah satu, mau aman atau stabil, atau mau kaya atau tumbuh. Kalau mau aman, jangan ngebut. Kalau mau ngebut, siap-siap jatuh. Itu pola pikir lama yang batasi kita. Tapi Bank Indonesia melakukan reframing. Bank Indonesia bilang, kita bisa dua-duanya. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia memilih untuk tetap tumbuh, tapi dengan sabuk pengaman yang kencang. Mari kita lanjutkan. Di sini kamu bisa lihat tulisan, tantangan global, perlambatan, dan divergensi. Apa itu divergensi? Gampangnya gini, nasib negara-negara di dunia itu tidak seragam. Jangan dipukul rata. Amerika Serikat, ekonominya tumbuh kuat. Kenapa? Karena pemerintahnya banyak kasih stimulus atau bantuan keuangan dan investasi besar-besaran di kecerdasan buatan atau AI. Eropa dan Jepang justru melambat. Ekspor mereka turun karena permintaan di sana lagi lesu. Tiongkok masih melambat karena rakyatnya masih irit belanja. Jadi, kalau ada teman yang bilang, ekonomi dunia hancur, kamu bisa jawab dengan data ini. Yang benar adalah ekonomi dunia sedang berbeda nasib. Ada yang lari kencang seperti Amerika Serikat, ada yang jalan santai. Resikonya apa buat kita? Tarif dagang dan konflik antar negara. Tapi, selama kita tahu siapa teman dagang yang kaya seperti Amerika Serikat, kita masih punya peluang besar. Mari kita lanjutkan lagi. Sekarang lihat ini. Grafik yang sering bikin trader saham itu deg-degan. Grafik yield US Treasury 10 tahun. Surat utang Amerika. Lihat angkanya. Tinggi sekali. 4.076%. Kenapa ini penting? Bayangkan, Amerika itu adalah bank raksasa. Kalau bank raksasa ini kasih bunga tinggi, otomatis uang dari seluruh dunia pulang kampung ke Amerika. Dolar Amerika Serikat jadi kuat dan harga emas naik karena orang cari aman. Tapi, apakah ini bencana buat Indonesia? Bank Indonesia bilang, aliran modal ke negara-negara berkembang itu terjadi secara selektif. Kata kuncinya adalah selektif. Investor asing itu pilih-pilih. Mereka cuma mau taruh uang di negara-negara yang fundamentalnya bagus. Kalau uang masih masuk ke Indonesia, itu artinya kita adalah anak emas yang terpilih di antara negara-negara berkembang lainnya. Jadi jangan panik kalau kamu lihat dolar kuat. Itu adalah fenomena global, bukan karena rupiah kita jelek. Nah, ini loh buktinya kalau kita adalah anak emas. Di sini Bank Indonesia itu memprediksikan pertumbuhan ekonomi atau PDB kita di tahun 2026 ada di angka 4,9 sampai dengan 5,7%. Coba bandingkan dengan Eropa dan Jepang tadi yang ekonominya melambat. Kita tumbuh hampir 5% lebih. Pertanyaannya adalah, dari mana datangnya pertumbuhan ini? Yang pertama, dari konsumsi dan investasi.
Kita, masyarakat Indonesia, itu masih rajin belanja. Permintaan domestik kita itu masih kuat. Kedua, bantuan pemerintah. Sinergi stimulus fiskal itu jalan terus. Jadi, kalau kamu merasa bisnis sepi, coba cek lagi strategi kamu. Karena data menunjukkan kue ekonomi kita membesar. Jangan sampai nih, kue ekonominya membesar, tapi piring kamu kosong. Karena kamu terlalu sibuk takut sama berita krisis. Padahal, fundamental kita kuat. Nah, ini nih yang sering jadi gorengan berita sensasional. Lihat grafik di bawah ini. Ada lonjakan tajam di Januari 2026 menjadi 3,55%. Pasti ada yang teriak, waduh, harga barang naik gila-gilaan. Tenang dulu, mari kita bedah. Kenapa naik? Di sini dijelasin. Kenaikan itu sifatnya sementara, akibat dari base effect diskon tarif listrik di awal tahun 2025. Maksudnya begini, tahun lalu listrik didiskon, jadi harganya murah banget. Tahun ini diskonnya habis, harganya normal lagi. Jadi, secara hitung-hitungan statistik, kehilangan atau kelihatan ada lonjakan. Padahal harga barang lain itu stabil. Buktinya, inflasi inti cuma 2,45%. Jadi, jangan tertipu dengan judul yang seram. Daya beli kita aman. Lonjakan itu cuma masalah matematika statistik, bukan karena harga cabai yang meledak tak terkendali. Oke, sekarang perhatikan. Di sini adalah bagian yang paling penting buat kamu untuk cari peluang. Di sini ada tulisan KLM atau kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Namanya agak ribet, tapi artinya Bank Indonesia bagi-bagi insentif. Total insentif yang disiapkan sampai dengan minggu pertama bulan Februari 2026 adalah 427,5 triliun rupiah. Ini uang yang banyak banget. Tujuannya apa? Supaya bank itu mau kasih kredit ke pengusaha dengan lebih gampang. Bank Indonesia itu mentargetkan kredit itu tumbuh 10-12% di tahun 2026. Kemana uangnya mengalir? Jangan asal bisnis, ikuti arah uangnya. Di sini dibocorkan sektor prioritasnya. Hilirisasi, pangan, otomotif, ekonomi kreatif, perdagangan, dan listrik. Kalau kamu mau buka usaha atau mau investasi saham, carilah yang berhubungan dengan sektor-sektor ini. Mengapa? Karena di sanalah keran air sedang dibuka lebar-lebar oleh Bank Indonesia. Mari kita lanjutkan. Ada peringatan keras buat mereka yang masih gaptek. Lihat pertumbuhannya. Transaksi uang elektronik seperti KRIS, e-wallet itu tumbuh 40,83% secara year on year. Digital banking itu tumbuh 11,09% secara year on year. Kalau pertumbuhan 40%, itu artinya ledakan. Konsumen Indonesia itu sudah berubah total. Mereka nggak lagi bawa uang tunai tebal dalam dompet. Mereka hanya bawa handphone. Konsekuensinya apa? Jika toko kamu, jasa kamu hari ini belum bisa terima pembayaran digital, kamu sedang nolak rezeki. Kamu sedang menutup pintu bagi 40% pertumbuhan ini. Data ini bukan himbauan lagi, ini ultimatum. Go digital atau tertinggal. Nah, hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia itu memutuskan bahwa BI rate itu dipertahankan di 4,75%. Suku bunga simpanan di 3,75% dan pinjaman di 5,55%. Kenapa ditahan? Karena nggak diturunin aja biar bunganya murah atau dinaikkan aja biar rupiahnya kuat. Jawabannya ada di kalimat di bawahnya tuh. Konsisten dengan arah kebijakan moneter pro stability. Bank Indonesia itu sedang main aman. Mereka menjaga agar inflasi tidak liar dan nilai tukar rupiah tidak jatuh. Ini penting buat mindset kita. Bank Indonesia memberikan kepastian. Bunga dipertahankan, artinya nggak ada kejutan.
Buat kamu yang punya cicilan, kabar baiknya adalah bunga kemungkinan stabil. Buat pengusaha, ini adalah sinyal bahwa biaya pinjaman cukup terukur. Lalu, bagaimana strategi besarnya? Di sini kita bisa melihat peta strategi Bank Indonesia. Ada dua jalur nih. Yang pertama, kebijakan moneter atau suku bunga. Jalurnya pro stability. Tugasnya adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Ini ibarat rem untuk menjaga keamanan. Kedua, makro prudensial dan pembayaran. Jalurnya adalah pro growth. Tugasnya itu mendorong kredit ke sektor real, hilirisasi, UMKM, pangan, dan mempercepat digitalisasi. Ini ibarat gas untuk kecepatan. Jadi, mobil ekonomi Indonesia ini sedang ngegas dan ngerem secara bersamaan dengan teknik tingkat tinggi. Gas di sektor real, rem di kestabilan keuangan. Ini adalah kombinasi yang sangat cerdas. Akhirnya, semua rencana tadi tidak akan bisa berjalan sendirian. Bank Indonesia memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui fiskal dan KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Fokus utamanya jelas, menjaga stabilitas makroekonomi untuk tujuan akhir yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif, dan penciptaan lapangan kerja. Ini adalah jaminan bahwa otoritas keuangan kita kompak. Mereka satu suara, satu visi. Bagi investor dan pelaku bisnis, kekompakan regulator itu adalah karpet merah untuk berinvestasi dengan tenang. Jadi kesimpulannya, tahun 2026 itu bukan tahun untuk takut. Ini adalah tahun untuk optimisme yang waspada. Peluang ada di depan mata. Uang insentif 400 triliun lebih itu sudah disiapkan. Digitalisasi meledak dan fundamental kita kuat. Tinggal kita mau melangkah atau tidak. Kalau kamu merasa bedah data seperti ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, jangan diam saja. Tombol like di bawah ini gratis loh. Tapi efeknya luar biasa. Biar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan pencerahan, bukan ketakutan. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman bisnis kamu biar mereka juga paham di mana peta ekonominya. Dan yang paling penting adalah subscribe serta nyalakan loncengnya karena ekonomi terus berubah. Dan saya Rizal akan terus hadir di sini untuk menerjemahkan data yang rumit menjadi peluang buat kamu. Sampai jumpa di video analisa berikutnya.